merasa bersalah tapi itu kayak lo enak. jujur aja aku sebagai musisi kalau laguku dijedak-jedukin kayak wah enak ya. Itu biasa nyanyi terus tiba-tiba acting, oh ternyata acting itu jauh lebih melelahkan ya nunggunya gitu dan ngafalin skripnya, belum into the karakternya gimana itu suara ya dadakno ya kayak gitu. Dalam satu album itu ada fase honeymoon, fase fall in love, fase breakdown, fase burnout, fase mental breakdown itu juga ada. Cinta tuh kan nggak selalu berbalas ya, pasti ada cinta sepihak doang kan. Ya, termasuk ini Lara ini tentang friendzone. Longing for your safe haven, I will find my way back to you, find my way back home. Sarah Fajira everybody. Sarah Fajira, selamat datang. Kau bilang selamat datang ya? Kan di Surabaya terus kan ya? Surabaya, lagi di Surabaya. Lagi di Aslinya Surabaya. juga Surabaya. Aslinya Surabaya. Lahir Surabaya. Lahir Surabaya. Kecil di Surabaya. Kecil di Surabaya. Sekolah sampai gede? Sampai gede Surabaya. Surabaya. Surabaya mana? Kenjeran. Oh, iku ya tambah panas loh, guys. Panasnya not kamu. Panasnya no kamar. Kita umum panasnya. Betul. Tapi sebenarnya keren loh ya, berawal dari Kenjeran. Terus tiba-tiba sudah ada di namanya tuh sudah ada di Spotify, sudah ada di bioskop, Masya Allah. di Netflix. Di mana-mana loh. Mantap loh. Mana-mana. Jauh ya? Iya. Itu kok bisa input nama di Netflix itu? Bukan. Kebetulan jalur pesugihan. Astagfirullah. Iya. Jadi gimana nih ceritanya? Dulu waktu kecil kok bisa sampai sekarang menjadi seperti ini? Bisa dibilang ini artis Surabaya yang go nasional ya? Amin ya Allah. Gimana ceritanya dulu itu? Jadi dulu kecil itu udah mulai ikut-ikut lomba dari TK, kelihatan kan? Ada postingannya kok itu dia. Ada? Waktu masih kecil ya? Iya, Sarah Babsi apa yang bawahnya. Pokoknya fotonya Oh iya ada itu kok. foto itu, iya itu udah Nah, TK aku sih. kepoin kamu loh sebetulnya. Masa sih? Serem gak sih? Lebih serem gak sih? Dikepoin om gini serem gak sih? Ini ada unsur pedofilnya nggak sih? Dari kecil ikut lomba? Ikut lomba. Dari kecil ikut Terus? lomba. TK tuh dulu ikut nari-nari aja gitu. Itu masih di masih THR rame banget. Terus mulai dari situ SD kelas 3 tuh mulai beranikan diri buat ngelatih vokal. Terus kebetulan juga dari sekolah ada lomba antar sekolah SD tuh band gitu, bentuk dengan formasi band. Jadi aku ikutan jadi vokalisnya. Langsung ya? Jadi langsung vokal ya awal itu? Langsung vokal. Keren. Awalnya kayak aduh deg-degan banget belum pernah nih gitu. Awal langsung vokal itu? Langsung Tapi vokal. dulu udah ada basic vokal belum? Dulu kayak masih ada ya bisa nyanyi aja, ada basic vokalnya dari kebetulan orang tua juga ini kan musisi sama-sama seniman. Mama dulu penyanyi, papa sampai sekarang pemain keyboard. Ya, emang dulu sekolah mana dari TK itu? TK dulu TK Almanar. Terus SD itu aku 3 kali pindah dari pindah? 3 kali pindah. Jadi karena pindah rumah juga kan jadi pindah sekolah juga. Pertama tuh SDN Babatan 1. Terus kedua SDN Pegirian 2. Sangat. Daerah Wonokusumo. Iya. Muter terus ya dari situ-situ aja. Terus yang terakhir itu SDN Komplek Kenjeran 2. Oke, SMP. SMP PGRI 1 ya di daerah Daerah Karangpaten. daerah Di Di situ Kenjeran. aja. Terus SMA Muhammadiyah 1 Kapasan. Oh iya. Tetap ya tapi ya? Tetap. Masih di situ ya? Masih Surabaya di situ Utara. aja. North Pride. North Pride. Utara keras bosku. Iya. Lanjut akhirnya masih Surabaya setelah itu? Masih di Surabaya setelahnya. Nah setelah lulus SMA ini aku mulai ikut reguler band di kafe, di klub gitu. Iya sempat hampir setahun. Hampir setahun. Reguler. Terus selanjutnya itu baru mulai ikutan kompetisi. Itu pun iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang? Ada kompetisi namanya Just Duet di Net TV. Oh iya. Awalnya kayak adikku yang ikut kan. Terus sih mama, ayolah kamu ikutan juga iseng-iseng berhadiah. Bener aja iseng-iseng berhadiah, emang doa ibu ya. Terus lolos, lama-lama lolos.
jadi ini first runner up-nya Just Duet. Just Duet itu berarti kompetisi duet ya? Kompetisi duet. Sama siapa dulu? Duet? Sama artis, awalnya kan sesama peserta. peserta. Terus untuk ke ronde selanjutnya sama artis-artis gitu. Kayak contohnya Siapa dulu yang paling diinget lah? Meichan kan Dumaya dia ya? kebetulan Dumaya, lu awas ya Allah. dia kan kebetulan dia judges dan dia jadi mentor aku di situ. Nah, sering duet sama dia, terus habis itu sama Once juga Once pernah? judgesnya juga, terus almarhum Mike Mohede. Terus ada salah satu artis dari Malaysia, Elizabethan. Sama Noella waktu itu. Noella Idol ya? Noella, iya. Iya. Apa nggak deg-degan ya ketemu mereka Iya. ya? Sangat deg-degan karena ini kayak ini orang-orang besar semua, aku bukan siapa-siapa gitu. Awalnya gimana sih? Nervous gak karuan guys. Gak karuan? Gak karuan. Derdek? Derdek banget. Senep gak betengnya? Senep. Yo senep jadi campur aduk gitu Campur loh. aduk ya? Ya kudu muntah ya apa ya. Asam lambung lah guys. Ikut kok ya. Itu lebih ke kurang makan sih kayaknya. Lebih ke kurang makan. Kaliren. Setelah dari Just Duet itu jadi first runner up-nya, aku sign kontrak sama talent manajemennya Net selama 3 tahun itu. Nah di selang-selang 3 tahun itu beberapa single juga keluar, termasuk sama Eka Gustiwana. Oh, sebelum sama Virginius ya berarti Sebelum ya? sama Eka Virginia, dulu, sebelum sama ada, Eka Gustiwana iya. dulu, judulnya Tersimpan di Hati. Itu featuring sama Prince Hussein juga. Nah, Prince Hussein ini pernah, bukan pernah, dia memang dulu temen duet aku di Just Duet. Kita kenal dari situ dan aku dikenalin sama Bang Eka dari Prince Hussein. Oh, Gitu. bukan teman Ampel ya Prince Hussein? Bukan. Bukan sama. Beda. Kita memang sama-sama Arab, aku sama Prince Hussein sama-sama Arab. Tapi bukan Ampel, beda. Beda ya? Beda regional, beda. Nah, Dari situ akhirnya kenal Eka Gustiwana dan lanjut terus. lanjut manggung bareng Virginia selama hampir 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun itu tuh sebelum manggung. latih tapi? Sebelum latih. Sebelum latih sudah bareng sama Eka, lanjut sama Virginius. Iya, gitu. Terus dulu bisa cerita nggak awal asal usulnya kok bisa tiba-tiba sama Virginius dan tiba-tiba disuruh ngisi vokalnya Lati, gimana? Mungkin ya kebetulan rezeki. Susah Dan ya? aku juga jujur aku sangat menanti-nantikan kolaborasi bareng mereka gitu, kayak aduh kita udah 2 tahun bareng nih, udah tahu 2 tahun satu panggung bareng tapi belum ada kolaborasi sama sekali. Aku ingat banget itu menjelang akhir tahun atau awal tahun di 2019-2020 tuh. Aku dihubungin sama Bang Eka, Sarah kita ada project, kamu mau nggak buat ngisi vokalnya atau mau ikut nulis sekalian gitu? Oh boleh, aku ngisi Ada vokal. kesempatan juga. Ada kesempatan, akhirnya aku kayak, wah ini salah satu budget listku, akhirnya tercontreng. Akhirnya itu ya, Iya. nulis tapi yang untuk lirik Jawanya. Lirik Jawa dan Ada juga juga? mengembangkan lirik dari Arab, Reza Arab gitu. Yang bikin Reza ya liriknya. Liriknya dia yang ciptain dan aku Gerald bantu buat ngembangin liriknya supaya lebih singelong gitu. Sekalian Terus produsernya. gone viral kalau kata orang-orang zaman Itu sekarang parah loh ya. viralnya. Pernah dengerin gak sih berbagai versinya ini? Remixnya Lati macam-macam. Remixnya sih belum beberapa, tapi kayak baru-baru ini aku denger versi jedak-jeduknya Ya, ada. banyak. Wow, Jeduk yang, semakin ini. Ini Iya. sampai ada yang gini-gini, Iya, macam iya, begini. bener. Tapi aku tuh penasaran, gimana dari sudut pandang musisi ya, lagunya itu karyanya ya, dibuat susah-susah, dijedak-jedukin. Di remix dengan versi yang barangkali beda lah, beda banget dari apa yang sudah diciptakan. Mungkin kalau dijedak-jedukin, kalau menurut aku kayak, aduh guilty pleasure banget. Merasa bersalah tapi itu kayak, lo enak gitu. jujur aja aku sebagai musisi kalau laguku dijedak-jedukin kayak, wah enak ya. Itu salah satu tingkat ini ya, kesuksesan musisi Marketing zaman siapa sekarang itu? juga ya, Sekarang marketing ya. di era digital sekarang, apalagi di TikTok kan, lagu jedak-jeduk itu kayak Ya. udah paling umum dan paling wah berarti ini lagu emang hits banget Hits nih banget, gitu, hits sampai banget. dijedak-jedukin gitu. Tapi pernah ngebayang gak sampai bakal segede itu Lati? Enggak sama sekali. Aku begitu latih sebelum rilis aku udah menanamkan ke diri sendiri bahwa
sebuah karya tidak harus viral, tapi paling nggak sudah berkarya, itu udah hebat banget gitu. Karena untuk proses berkarya pun itu sangat Iya sih. susah dan usahanya luar biasa, Luar biasa. gitu. Karena kita ngorbanin waktu, kita ngorbanin mental, kita ngorbanin fisik, semuanya, energi itu kan Iya sih. penting banget ya. Jadi ngeluarin satu karya aja udah keren banget menurutku. Produce-nya butuh berbulan-bulan. Dan itu bisa jadi legacy di masa depan loh, ya Pasti kan? lah ini. Pasti. Dan Gitu. yang kerennya Sarah kan proyeknya juga banyak ya. Alhamdulillah, Itu masya loh. Allah. Jadi memang pengorbanannya juga banyak. Terlepas dari memang Sarah menurutku itu layak mendapatkan ketenaran barangkali ya minimal followers yang banyak karena memang karyanya juga layak untuk Masya disimak Allah. karena seperti Amin. itu. Amin, amin. Tadi habis Weird Genius, masih banyak proyek yang lain juga, jalan makin kemana-mana dong. Sarah Fajira, siapa yang nggak tahu waktu itu era orang-orang Masya kan? Allah. Dari yang mungkin orang cuma tahu Sarah Fajira siapa, sampai Sarah Fajira latih. Iya, lagi. itu loh. Nah, itu. Dari seorang arek kenjeran biasa, Kenjaran kenjeran incumbent, Sampai sampai bisa pernah ini loh. sama Yellow Claw ya, pernah. Iya, dari Yellow Belanda. Claw. Itu kok Jadi bisa itu loh, Yellow Claw tuh setelahnya Lati. setelahnya latih. Setelah Lati, Weird Genius itu ada kolaborasi sama Yellow Claw sama Reiko. Terus nggak lama Yellow Claw, aku nge-follow Instagramnya mereka sih, nge-follow duluan, terus nggak taunya di follow back kan. Terus aku kayak, waduh di follow back nih sama Yellow Claw. Terus aku sempat bikin story, di reply, di react gitu kan. Terus aku balas, hi nice to meet you gitu. Terus kayak ngobrol-ngobrol, aku bilang bikin lagu bareng bisa kali gitu, pakai bahasa Inggris. Terus ya, oh ya boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak? Oh itu gue Kan iseng-iseng ya padahal ya. iseng banget padahal. Basa-basi padahal. Langsung kayak, aduh duniaku ini runtuh, tidak tolong gitu. Itu juga. Living the dream banget ya. Iya, living the dream. Ngeri. Tapi pernah capek nggak sih? Maksudnya kan Lati itu sangat-sangat yang well known banget, orang dari ujung ke ujung, kayak sampai worldwide juga tahu semua Lati, Sarah Fajira. Pernah capek nggak sih sama kayak gituan? Maksudnya Capek. ada next project juga kan yang orang-orang kok nggak ini sih? Atau bang kayak dari Latih lagi. Latih ya. lagi Mati gitu. terus. Ini Iya. loh, aku tuh sudah bikin ini loh. Harusnya kamu juga Pernah nggak sih lihat, gitu? gitu. Pasti ya pernah. Setiap musisi pasti pernah ngerasain kayak, ya lagu ini lagi yang dibawain, kenapa nggak lagu lain sih gitu. Tapi ya mau gimana, memang lagu itu yang mereka sukai dan lagu yang kebetulan hits banget gitu. Jadi ya bawain aja nggak apa-apa. Profesional aja ya. Profesional aja. Tapi kalau sebagai musisi pasti ada perasaan itu. Jenuh lah paling nggak. Pasti ada. Jenuh. Bahkan kayak ngedengerin baru toneng nong. Aduh. Gitu. Iku pasti baterai iki maneh. Ngono kan. Ini bukan Kita aja dengerin latih lagi. tuh kan, maksudnya pendengar pun aja dengerin, loh kok Lati lagi gitu. Penyanyinya sendiri juga seperti itu. Jujur ini mungkin semua musisi juga merasakan hal yang sama, kayak tanpa batas waktu. Baru toneng nong udah kayak ini lagi gitu. Udah template-nya udah. Ya udah deh. Tapi bukan berarti karya-karya tersebut jelek ya, enggak sama sekali. Bagus banget, cuma mungkin karena ya namanya manusia kan ada rasa jenuhnya, ada Pasti bosannya. ada gitu. titik jenuhnya pasti. Musisi juga manusia, guys. Beneran. Kenapa tiba-tiba jadi musisi Anda? Kok bisa? Musisi penyanyi. Oh iya benar. Menyuarakan hati musisi loh. Menyuarakan Terima hati kasih. musisi. Terima kasih. Aku juga musisi. Sama satu lagi nih tentang Apa tuh? Sarah ya. Aku kemarin itu sempat diundang ke salah satu premier film lokal yang diawali dari Loka Drama dulu, Oke. itu, Lara Ati. Filmnya Mas Bayu Skak. Waktu nonton ketemu ada, ini kok kayak pernah tahu ya, ini siapa ya? Wah ini Mbak Lati nih dulu. Pasti Mbak Lati kan. jadi preman lagi. Di Lara Ati itu. Itu kok bisa dulu awalnya terjun apa ya ke film gitu? Kok bisa dulu awalnya kayak gitu? Itu di tahun 2020 Lati lagi naik-naiknya, kebetulan ditawarin sama salah satu production house Falcon buat main film, tapi ini OTT, jadi khusus di aplikasinya mereka gitu. Oh, boleh. Jadi aku nyobain pengalaman acting dari situ gitu. Dan jujur aja aku nggak ada ikut kelas acting atau apapun karena pure otodidak, karena aku memang hobi nonton kan, hobi banget nonton film, terutama film horor, aku suka banget. Dan aku suka memperhatikan cara mereka acting, react terhadap sesuatu gitu, terhadap situasi apapun gitu. Jadi aku benar-benar memperhatikan mimik dari aktor-aktor tersebut gitu loh. Gesturnya. Sampai gesturnya dan pengambilan kameranya juga yang miring gitu atau Oh, kayak iya, yang iya, slow iya. gitu. Aku benar-benar merhatiin gitu. Jadi nggak cuma nonton film tapi aku memperhatikan setiap detail di film itu gitu. Jadi waktu syuting pertama itu ini nggak ada kesusahan nggak?
Adaptasi dan kesusahannya sih ada pasti. Karena aku kan biasa nyanyi, terus tiba-tiba acting. Oh ternyata acting itu jauh lebih melelahkan ya nunggunya gitu dan ngafalin skripnya, belum into the karakternya gimana itu suara ya dadakno ya kayak gitu. Tapi serunya adalah ilmu baru untuk aku. Oh ya, gitu. pengalaman baru. Paling nggak Akhirnya bisa. jadi apa ya? Jadi nambah portofolio. Sebelum ke proses syutingnya itu udah kebayang nggak sih readingnya gimana? udah Capeknya kebayang. gimana? Udah kebayang kan? Tapi serunya adalah kebersamaan. Itu pasti sih, tempat syuting ya. Di tempat syuting, kenal sama kru dan cast yang lainnya, terus kenal sama director dan juga astradanya itu apa ya, pengalaman yang nggak bisa dijelaskan gitu loh. Apalagi kalau udah mulai ini ya, kayak hari terakhir, udah saatnya wrap, itu tuh kayak emosional banget, langsung kayak nangis gitu. Belum ini siap. kita udah berapa minggu bareng, mau pisah sebenarnya lega, tapi kayak nggak mau pisah dong, jangan dulu, kayak gitu ya, pasti ya. Oh iya. Tapi dari pengalaman nonton film horor, nontonnya dulu nih ya, belum syutingnya ya, nonton film horor yang paling bagus deh, lokal sama internasional. Recommended lah. Kalau dari internasional, mungkin aku rekomen kayak The Conjuring itu sangat Conjuring ya? The Conjuring. Itu film horor terbest. Conjuring yang keberapa atau semua seriesnya? Satu sama dua sih aku suka banget. Tapi kalau dari film yang udah dimainin sama Sarah, yang paling serem yang mana sih? Film aku sendiri. Ya. Let's say how. Ini di Netflix itu bukan? Iya. Itu Bayi ya? Ajaib. Bayi Ajaib. Remake film lama kan itu ya? Iya, remake film lama. Ada yang spesial nggak waktu nggarap Bayi Ajaib? Ya mungkin ada cerita-cerita. Biasa kan ada tuh, kalau film-film horor kan mesti ada tuh di set-setnya. Kalau cerita horor sih alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau kayak gangguan-gangguan itu pasti ada karena film horor ya. Film horor pasti ada aja gangguannya gitu. Tapi ya udah, mau gimana lagi, kita memang syuting film horor gitu. Mbah, permisi Mbah. Ada yang ikut ya? Mau on screen juga kan? Kamera roll. Tapi peran sejauh ini ya, peran yang jauh banget dari keseharian Sarah Fajira itu apa? Di Bayi Ajaib. Di Bayi Ajaib? Jadi aku di situ jadi ibu rumah tangga yang baik-baik, gak jahat sama sekali gitu kan. Karena beberapa filmku yang lain itu kayak jadi antagonis terus gitu. Bahkan di luar hati aku jadi orang galak gitu kan. Karena emang mendukung sih. Vibes-nya kayak Tegas Jeran gitu, tuh. vibes-nya kayak Jeran. Panas. Itu susah nggak waktu itu? Lumayan susah sih menurut aku ya, karena harus ada yang ditahan. Kalau jadi antagonis kan bebas, mau jahat kayak Ya udah, ya. Pasang muka jutek di mana memang syuting itu disuruh nunggu dan bete pasti kan, ada beteknya kan. Jadi kalau peran antagonis itu lebih gampang nggak sih? Lebih gampang. Ya udah nggak usah pasang muka bahagia. Iya benar. Itu tinggal. Vibes-nya Sarah ini horor dan marah-marah. Iya. Aslinya kayak gitu ya ternyata ya. Iya, kalau mau PDKT harus siap-siap loh ini. Cocok dimarahi. Siap-siap dimarahin. Tapi nggak ada masalah tuh kan, maksudnya keluarga musisi kan. Musisi semua, tiba-tiba nyentang sendiri ke film gitu. Nggak ada sih, nggak ada masalah. Support yang penting selama itu positif, tidak negatif. Nggak yang buka-bukaan gitu, nggak apa-apa, aman aja. Tapi aku penasaran, kalau anak dari Surabaya gitu ya, lokal, terus go nasional apalagi main film, itu keluarga suka ini nggak sih, suka menggembor-gemborkan? Oh iya bener, ke tetangga ya. Iki Ke tetangga. Anakku kau ngerti gak sih? Kayak gitu Kalau ke waktu- tetangga sih enggak ya, karena memang orang tua juga nggak bukan tipe Bukan orang tua yang sosial suka banget ya, yang gabung terus. suka gabung gibahin tetangga iya, yang iya, lainnya iya. gitu, enggak di rumah aja. Paling ketemu keluarga Keluarga tetangga besar tuh ya? ketemu tetangga paling kayak halo gimana kabarnya gitu, Oh, gitu-gitu ngobrol aja. sebentar balik. Paling lebih ke keluarga besar aja Iya, gitu. keluarga besar waktu acara. Gembar-gembornya ke keluarga Oh iya, besar. keluarga besar ya. Kau ngerti gak sih mah? Anakku iki mari ngene launching album loh. Kalau habis main film gitu, tunjukin. Nah, Iya. Foto tekan gitu ya. Sering banget. Sering gitu ya? Iya. itu gimana sih perasaannya? Ya malu-malu tapi ya gimana, memang orang tua pasti membanggakan anak-anaknya kan gitu. Jadi itu Wajar hal ya. yang wajar. Hal yang wajar, tapi kayak
Gimana ya? Iya, Gitu jujur kan? ngerasa kayak, aduh ini lagi, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Di grup keluarga besar ada yang suka mention gitu? Ada. Kalau lagi, ini Sarah filmnya baru nih, Iya, lagunya baru nih. bahkan kayak randomly ngirimin video orang dance gitu ya. Sarah dance ini dong, kamu keren banget kalau ngedance. Lah, kok di luar job desk saya? Request tambahan ternyata. Kan banyak tuh artis-artis yang suka gitu tuh. Banyak. Bahkan kalau pelawak, yang saya pelawak sih, acara keluarga, ngelawak dong. Aduh, Tapi nggak disuruh nyanyi kan waktu acara keluarga kan? pasti Pasti, nyanyi. pasti. Pasti, itu sudah wajib. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa Mau dihindari. alasan apapun kayak, nggak bisa. Gak bisa. Harus ya? Harus nyanyi. Paling nggak satu lagu. Iya, paling nggak satu lagu, tapi aku tahu ini bakal berlanjut 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu gitu. Dan pasti ada latih gak sih? Nggak ya? Nggak ya? Belum tentu ya. Kadang-kadang ada. Oh iya. Bisa diceritain nih sewaktu latih itu kan ikut nulis ya. Itu Iya. prosesnya gimana dulu tuh? Prosesnya karena kita jauh di ini ya, udah mulai pandemi kan, Oke. kita jarak jauh. Paling kayak sekali ketemu untuk ngobrolin si lagunya sama take vokal guide-nya. Untuk selanjutnya tuh pertemuan kedua itu langsung recording untuk vokalnya Lati gitu. Nggak pakai rehearsal berarti? Nggak pakai rehearsal. Rehearsalnya ya di itu sambil Remote ya? sambil kayak brainstorming bareng itu. Gitu. Jadi langsung ya? Mhm. Itu awalnya kok tiba-tiba, apakah si Virginius minta ada bahasa Jawanya apa gimana awalnya? Iya, kebetulan Langsung? ya. Mm-mm. Gimana tuh mintanya? Mungkin kayak Bikin mereka lagu kayak Jawa? ini musiknya bakal seperti ini. Terus aku ngasih ide buat gimana kalau pakai lirik bahasa Jawa aja gitu. Dari Sarah sendiri berarti? Iya. Oh ya boleh, mungkin ada Sarah bisa bantuin gitu. Aku bantuin akhirnya. Gitu. Akhirnya nulis Bahasa Jawa. Nulis bahasa Jawa. Ketika distorkan, apakah mereka gimana responnya? Approve langsung? Approve. Apa karena mereka nggak tahu? Gak tahu Aku artinya? memang nggak tahu artinya, tapi dibantu. Aku bantu. dijelasin. Ini artinya ini gitu. Akhirnya sampai sekarang pun juga waktu nulis lagu diselipin ya. Pasti ada Iya. 1-2 lagu yang bahasa Jawa ya. Iya, betul. Atau bahasa sekali. daerah jangan-jangan. Bahasa daerah atau bahasa Jawa aja sih selama ini? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan ya. Tapi kalau bahasa daerah mana lagi? Ya nggak tahu, siapa tahu kan. Siapa tahu ada yang lain mungkin lagunya liriknya bahasa Indonesia campur bahasa Sunda mungkin. Oh enggak. Nggak. Bahasa Jawa. Bahasa Sejauh Jawa. ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jawa ini bahasa Jawa. Mungkin satu aja sih yang laguku yang untuk soundtrack film Mantra Surugana. Nah itu pakai bahasa Sunda. Tapi itu dibantu sama memang ahli bahasa Sundanya. Karena jujur aku nggak ngerti bahasa Sunda. Saya asli Jawa Timur. Jawa Timur nyel, jadi nggak tahu bahasa Sunda. Tapi ada ini gak sih? Ada mungkin ke depan ada rencana untuk collab sama musisi Surabaya? Atau jangan-jangan ada bucket list lain yang pengen, pengen deh Yellow Claw udah, Virginius udah, ada bucket list lain gak sih? Pengen Martin nama siapa? Garrix. Aldi Taher mungkin apa? Atau siapa mungkin yang dulu ditonton tapi juga pengen collabs lagi nextnya? Sama 420 gitu atau salah satu musisi salah satu personil dari 420 gitu kan. Pasti lucu banget gitu. Selain 420, kalau internasional siapa nih? Internasional aku tuh pengen banget ya duet bareng musisi dari Jepang sih. Siapa tuh? One Ok Rock. Oh, Wano. Kemarin abis ini nonton, abis kesini nonton tuh? Nggak nonton, padahal aku udah beli tiketnya nih, tapi bentrok sama kerjaan. Karena sebel aku sih. sebel banget. Aku lagi syuting di Trenggalek, terus habis itu ketepatan tanggalnya sama Pas tanggal konsernya One Ok Rock. konsernya mereka kayak Wala emani re. Iya, sakit hati kayak Apa ya aku udahlah nggak tunggale apa-apa. sih ya, apa? Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kalau misal syutingnya di Jakarta kan paling nggak bisa disempetin Iya bentar benar, kan? benar. Berarti harus Tapi konser di Trenggalek. Trenggalek itu, Bos. One Ok Rock di Trenggalek. Iya, menarik loh. Roto angel. Kalau genre musik ya, kalau genre musik ada nggak sih tuntutan dari orang tua? Sarah kamu harus main ini, kamu harus main ini gitu. Enggak sih. Nggak ada, Orang bebas. tua membebaskan anaknya. Orang tua aku tuh membebaskan anak-anaknya mau genre apapun itu. Mungkin mereka akan memberi saran, tapi nggak harus dituruti gitu. Kayak coba kalian ciptain lagu yang begini gitu, atau nggak genre yang berbeda gitu. Tapi semua diserahkan ke anak-anaknya. Oh. Anaknya mau terima atau enggak gitu. Saya bayangkan kalau orang tuanya musisi, anaknya juga musisi, itu pertama kali ini siapa namanya? Indra Lesmana, Oh iya benar. namanya Faselia. Oke, itu Iya, paling itu kelihatan. anak ya.
Kemarin ngobrol kan, Mas Indra emang benar-benar ngebebasin anak-anaknya untuk explore justru. Iya, Nggak benar, harus benar. ngikut orang tuanya. Benar, Tapi kalau benar. dulu orang tuanya Sarah ini main genre apa tuh? Top 40 banget, 40-an, top 40 banget. Oldies. Tapi top 40 gitu. eranya ya. Iya, pada eranya. Pada eranya, Pada ya? eranya. Dan kita bertiga tuh bener-bener beda-beda genrenya gitu. Kalau kakakku tuh dulu dia post hardcore, emo, Menarik. metal. Sausin. Tapi aku terinfluence suka lagu-lagu itu karena kakakku juga gitu. Oke. Tapi tahun-tahun itu emang lagi Iya, Cer, emang Cer. Energi banget ya? Iya lagi Mau gitu. dilempar dong. Mau dilempar. Pasti itu. Karena itu salah satu aku suka sama One Ok Rock karena dari kakakku juga iya, dikenalin taste-nya. gitu. Dan kalau aku Lebih kemana nih? lebih ke aku R&B, aku suka rock, tapi aku juga suka lagu yang funk. Funk juga suka. Iya, funk. Kayak siapa Chili tuh? Pepper. Kayak Chaka Khan, Chaka Khan. Daft Punk, terus Oh, kayak oke. pokoknya yang bass-nya berasa banget groovy gitu. gitu ya. Itu aku suka banget gitu. Asik tuh, Gitu. cakakan. Kalau adikku ini dia lebih ke pop R&B, kayak Ariana Grande, terus sekarang ada Bia Badubi gitu. Jadi kayak kita bertiga beda, tapi kita mempunyai benang merah yang sama. Tetap Apa suka lagu-lagu metal. Metal ya. Zaman itu selain One Ok Rock siapa sih? Kalau lokal deh. Lokal Heeh. Pernah tahu nggak? di band-band mana? lokal? Surabaya. Nggak, Di di Indonesia. Indonesia. Siapa ya? Ding Satan? Surabaya banget ya. Surabaya banget ya. Iya, Surabaya banget. Selatan. Yang gue mau beli selatan. Playlistnya Sarah isinya apa sih sebenarnya? Kok random gitu tiba-tiba ya? Tapi sampai sekarang pasti ada ya lagu metal di playlist Spotify mungkin atau Apple Music. masih ada. 1-2 ya. Masih ada 1-2. One Ok Rock pasti. Oh udah pasti. Apalagi tuh internasional deh. 30 Second to Mars. Jared Leto. Iya, Jared Leto. Oke. Jared Leto. Itu merinding loh aku waktu nonton apa sih namanya Konsernya? di YouTube, konsernya Oh. yang di YouTube Oh, dulu kan, iya, dulu masih Kira SD Pak. nonton langsung Nggak bosan. pernah. Di Java Nggak Rockin pernah Land. ternyata. Masih ingat di Java Rockin Land. Parah sih. Penonton naik semua kan ke panggung kan, dia kan masih selalu gitu dan si Jarednya udah nggak pegang mic, Penonton yang nyanyi. penonton yang nyanyi. Pas itu. Gemesnya. Pas lagu Kings and Queen kalau nggak salah. Oh iya, itu Nah, lagu itu soundtracknya singelong anak fiksi. banget. Singelong Iya, banget. soundtrack anak sepeda sedunia. kayaknya. Iya dong. Tapi kalau Sarah dream konsernya kayak gimana sih bayangannya? Dream concert. Yes. Karena aku juga suka musik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suka musik-musik klasikal yang ada stringnya kayak violin, cello gitu-gitu ya. Orkestra Aku- berarti. Iya, aku pengen banget nanti konserku ada setidaknya ada 1 atau 2 pemain violin sama cello gitu. Pengen banget. Di Asik ya, kayak auditorium. gitu ya. Asik. Di Di opera. mana? Tempatnya di mana tuh? Tempatnya di kira-kira? mana tuh? Tempatnya Kalau ada yang kebayang nggak? Oh, kayaknya cakep sih kalau bikin konser di sini nih. Di mungkin Bebas luar Ken di Park, Ken Indonesia. Ken Park. Susah ya. mungkin bisa salah satunya ya di situ ya. harusnya Ancol kan bisa, Mbak. Harusnya Bisa, di situ iya, bisa Ken Park lah. juga bisa. Kok bisa susah bisa ya? bisa di Kenjeran boleh lah ya bikin ini. Hometown konser. Keren Iya kan? iya judulnya bagus. Sarah Fajira Homecoming. Belum pulang kampung dia ternyata. Jadi sudah ini bikin konsep konsep. prom. Nah. Prom. Oh iya, prom tuh lagi ini ya. Lagi up banget tuh konsep Iya, prom. lagi naik di sini. Kemarin Hindia kan. Hindia seru banget. Rame banget tuh. Oh iya, kemarin tuh bener. Hindia. Sayang banget gak datang ya. Ya banyak. Tabrakan lagi sama jadwal syuting nih pas ini. Iya kebetulan lagi di Jakarta juga. Sibuk parah. Masya Allah, padat. Masya Allah. Syuting terus. Kapan rilisnya sih? Rilisnya sebenarnya udah di tanggal 27 Oktober ya. Hari ini berarti? Hari ini banget. Hari ini banget? Apa tuh single? Single. Oke. Single dari 3 single dari albumku yang bakal rilis. Kapan di tuh? Tanggal 3 November. Album Jadi, ini ya? Iya ini album perdanaku, album pertamaku banget. Jadi kayak setelah sekian tahun. Collab. Setelah 3 tahun akhirnya ngeluarin karya sendiri album. Deg-degan gak sih? Deg-degan album perdana? banget. Ini aja tiga single sekaligus dalam sehari tuh kayak wow, kayak kaget gitu loh. Jadi ada Hinggil, Lara sama Into You. Into You. Hinggil Lara sama Into You. Iya. Kok beda yang terakhir ya? Iya, Into You. Agak beda. Kalau Hinggil ini bahasa Indonesia. Hinggil ini bahasa Jawanya. Jawa. Tempat bernaung. Tempat Iya. bernaung. Tempat bernaung. Tempat bernaung. Hinggil.
Kalau Loro ini cerita tentang friendzone. Friendzone bahasa Jawa juga ya? Bahasa Jawa, Loro kan Loro. sebenarnya, tapi bacanya Lara. Gitu. Kalau yang 3 ini Into You. Bahasa Jawa juga bukan? Enggak, tapi ada Mungkin ya. sentuhannya. Ada sentuhannya tetap ya, Jawanya. etnik-etnik. Anjir, keren tuh. Nah, Ini inline berarti ceritanya semua? Itu Hinggil, Lara, Loro, dan Into You satu cerita yang sama atau? Ini beda-beda cerita, jadi kayak dalam satu album itu ada fase honeymoon, fase fall in love, fase breakdown, fase burnout, fase mental breakdown itu juga ada, dan ada fase kayak menurutku Hinggil ini adalah salah satu lagu yang sangat universal dan nggak cuma melulu tentang cinta, tapi ini juga bisa diperuntukkan kepada yang maha menciptakan, kepada alam, kayak Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa banget gitu. Berarti nanti video klipnya ada unsur religinya ya? Kalau di Hinggil ini nggak ada ya? video klipnya. Emang dibikin universal aja tapi? Enggak Ya begitu kan. Nggak ada begitu. Nggak gitu. Nggak ada. Nggak, Ini bukan backsound dan pabrik. di albumku ini cuma ada 3 video klip aja untuk 3 lagu. Bukan 3 single ini ya? Salah satunya adalah Into You ini. ada Into You Into yang You. dapat Punya video video klip. klipnya. Iya. Di antara 3 deh, kalau kita mau kenalan sama Sarah Fajira, Hinggil, Lara, Into You. Yang mana dulu sih harus kita dengerin? Dari Tiga Hinggil. dulu. Dari Hinggil dulu. Hinggil dulu. Hinggil, Lara baru Into You. Iya, terus kalau Hinggil? Kalau Hinggil tuh tadi kan. Lara, ya, Lara. Hinggil. Oh iya, kalau Lara, Hinggil, Lara. Lara ini tentang friendzone. Oke. Rasa Jadi sakit kan hati. cinta tuh kan nggak selalu berbalas ya, pasti ada cinta sepihak doang Ya. kan. Setuju, Ya, termasuk ini Lara ini tentang friendzone. Berarti gitu. udah ketemu orangnya, ketemu udah ngerasa orangnya, rumah, ternyata di friendzone. dan orangnya juga kayak ngasih respon yang kayak lu sebenarnya itu sayang sama gue tapi nggak mau sama gue, kenapa sih gitu. Iku asu ya? Kejaran banget anjing. Tapi nulis sendiri semua liriknya? Semuanya nulis sendiri, lirik. Kalau notasi dan untuk direct vokal itu dibantu sama musisi-musisi dari Surabaya juga, kebetulan teman. Ada Kintong sama Mas Reza Rezrol. Ya, Rezrol ini selaku produser aku. Produsernya Nai juga. Produsernya kakakku Oh juga. sekalian ya, lengkap ya? Iya, lengkap. Kalau gitu. produser kakaknya aku masih percaya, kan Mas Resol kan identik dengan Iya. lagu-lagu seperti itu kan. Tapi Ternyata Nai juga ya, Nai juga ya. Nai Sampai juga, lihat. justru juga ya? Nai juga. Serius. Gak bohong. Gak bohong. Dan album Tresna ini juga banyak sekali kakak aku ambil peran. Jadi dari pemilihan genre, dari liriknya, dari input untuk idea dari semua single-single yang ada di album ini gitu. Dia banyak berperan banyak. Dari semua apa istilahnya, semua sisi ya. Iya, dari semua Lirik, sisi. produser, produksi Iya. musiknya, Iya. segala macam ya. Oke. Iya. 3 November tuh, ada rilis partinya nggak? Ada dong, ada launching albumnya. Di Surabaya Launching ada? album Di Surabaya? Tresna. Di Surabaya kebetulan. Oh, Jabri. Boleh memang. diinfo nggak tuh? Boleh. Kenapa Japri Gimana kan tuh? diomongin? Iya. Harusnya diomongin di mana? Kalau Japri itu bahasa udah tua tuh Pak. Iya. Kalau Gen Z yang milenial tuh info. Info. PPP. Atau enggak? Oh ya, kontak aku ya. Di mana tuh? Di mana? 3 November. Atau enggak PC. Iya. Nanti untuk launching albumnya itu bertempatan di apa sih? Di Galbeng. Oh, di Di Galbeng. Galbeng Mer. Nah, 3 November. 3 November jam 8 malam dan untuk datangnya itu registrasinya limited, jadi bisa registrasi dari sekarang. Oh. Gitu. Kita dapat nggak? Kalau kita dapat. Japri. Japri. Ya, kan kandani kok. Itu ya 3 November di Galbeng jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8. Nggak apa-apa Boleh ya. nggak? Katanya minta dikit hinggilnya, boleh keluarin dikit nggak hinggil? Kita berperan kayak keluarga besarnya Sarah nih. Nyanyi dong, nyanyi dong. Iya, ayo dong, Sarah nyanyi dong. Ayo mau hinggil. masukin video ini Iya, loh. bapak. Boleh dikit hinggil. Dikit aja. Longing for your safe haven, I will find my way back to you, find my way back home. I'm holding on your faith, I will face the bad and good, the highs, the lows that cost you in pain. So hinggil-hinggil punika papan berteduhlah namung sampeyan lapanggenanku
begitu ya? Amazing guys. Amazing guys. Vibe saya udah ini ya. Mungkin ada lagi satu album enggak ya? Jangan dong, ya, capek. disuruhin banyak-banyak, jangan dong. Kalau itu nanti aja datang di launchingnya aja. Itu Itu dia. nanti full ya, dibawakan full apa gimana? Dibawakan full semuanya. Full ya. Plus Semuanya. nanti juga ada video klipnya yang akan ditampilin juga nanti. Mungkin ada ya. Oh, Mungkin ada ya. Mungkin ada ya. Banyak mungkin ada ya. Itu Pasti banyak kayak mungkin ada. pengembangan lapangan sih. Tergantung kebutuhan. Iya. Oke, baik. Thank you udah datang di siang hari yang panas ini ya. Sarah, terima Terima kasih. kasih banyak. Silakan mencari Langsung tempat yang jadi dingin lagi ya. sejuk, Iya. astaga. Makasih banyak sudah mengundang Sarah Fajira ke sini. Terima kasih Sehat-sehat banyak. selalu, sukses, Sehat-sehat saya juga. bahagia selalu. Ya kan, karena bahagia itu sangat penting untuk kebutuhan mental kita. Meskipun nggak bahagia, kita paksain bahagia. Gen Z and milenial nih. Ya, kata-kata hari ini Sarah Fajira itu tadi ya. Oh, kata-kata hari ini lor. Itu tadi ya. Terima kasih Sarah Fajira. 100 FM Surabaya. Yo iki lho Surabaya, nyel iki yo iki lho.